Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ya ikhwah sekalian jamaah ya maghrib ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ya malam hari ini insyaallah taala ya, kita akan membahas ya suatu masalah yang semoga dengan pembahasan ini ya sedikit banyak bisa memberikan kecerahan kepada kita dalam ya menghadapi berbagai masalah ya yang timbul dalam kehidupan kita sehari-hari yang sehubungan dengan ya menuntut ilmu, talabul ilm. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya di masjid ya di kampus Unhas Unhalu ya, bukan Unhas ya, Unhalu sekarang. Ya, sudah kita bahas ya masalah ya bentuk-bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya. Pada kali ini insyaallah taala dengan waktu yang singkat ini ya kita akan membahas suatu masalah yang berjudul ya, pembahasannya kurang lebih dibahasakan yaitu kalau bahasa Arabnya ikhtilaful ulama wa asbabuhu wa mawqifuna minhu. Ya. Nah, ya perselisihan pendapat para ulama, sebab-sebabnya dan sikap kita. Di sini bukan ittifaq, bukan perkara yang mereka sepakati. Ya, kalau ya perkara yang disepakati oleh para ulama baik, itu jelas. Ya, kita disuruh mengikuti Al-Quran wa Sunnah, kemudian ijma', kesepakatan para ulama, apakah itu sahabat, tabi'in atau tabi'in, sampai ulama di zaman sekarang, itu adalah hujjah. Namun permasalahan di sini adalah perkara yang mereka perselisihkan. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu yang kita bahas di sini adalah ikhtilaful ulama, bukan ikhtilaful awam atau ikhtilaf thalibil ilm. Bukan perselisihannya orang awam, bukan perbedaan pendapatnya orang awam. Ya, apakah dia awamnya ahli sunnah atau awamnya kaum muslimin? Ya, awam itu artinya orang-orang umum. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, awam itu adalah ammatun nas. Ya, orang-orang umum. Ini pendapat yang benar di kalangan para ulama tentang ya definisi awam. Ya. Bukan pula ikhtilafnya talibul ilm, para penuntut ilmu. Ya. Apakah dia sigarnya, orang-orang kecilnya penuntut ilmu, atau orang-orang besarnya, hatta khawas, orang-orang khususnya. Yang dibahas di sini adalah ikhtilaful ulama ahlinya. Ya. Baik. Ya. Secara umum bentuk perselisihan para ulama itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terbagi menjadi 3. Kurang lebih terbagi menjadi 3. Ya. Beliau sebutkan secara begitu saja langsung, namun kami ringkaskan kurang lebih ada 3 bentuk perselisihan mereka. Ya, para ulama itu apakah dari kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama kibar sekarang. Ya, pertama ya, bentuknya itu perselisihan mereka itu bukan pada masadir syariah, ya masdar
sumber asal pokok syariat Islam. Ya, bukan pada masalah itu yang mereka perselisihkan. Ya, bukan pada usul-usul syariah. Kalau pada sumber dan usul-usul syariat mereka itu sepakat. Ya, seperti ya beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya dan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, atau sumber-sumber syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian kesepakatan para ulama, ya para sahabat wajibnya mengikuti kaum salaf. Nah, ini mereka sepakati. Jadi mereka berselisih itu berbeda pendapat adalah pada perkara-perkara yang bukan usul, ya bukan ya sumber-sumber syariat, bahasanya masadir syariah, ya sumber dasar hukum kita. Mereka tidak perselisihkan. Sebab kalau dia tidak memakai Al-Quran atau dia pakai Al-Quran saja, Tayyib, ya, tidak pakai hadis, maka mereka itu tidak dianggap. Ya, mereka bukan digolongkan dengan ulama ahlu sunnah. Jadi bukan mereka. Tayyib. Jadi sini pembicaraan kita ulama-ulama ahlu sunnah yang dikenal dengan keilmuan menasihati umat, ya, dari kalangan ahlu as-sunnah. Tayyib. Kemudian yang kedua, ya, perselisihan mereka itu, ya, adalah bentuknya pada perkara yang tidak boleh tidak, ya mau tidak mau, ya senang atau tidak senang, ya bisa terjadi perselisihan yang mereka sebenarnya tidak menginginkan, tapi terjadi hal tersebut. Ya mau tidak mau harus terjadi. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah, ya lemah, ya pak, dhaiful idrak, dhaiful faham, ya lemah dalam idrak, mendapati, ya mencerna suatu masalah, ya memahami dalil, ya kemudian mengemukakannya, lemah manusia itu, ya dan bentuknya ini saling berbeda-beda, ya mereka saling berbeda-beda untuk yang dalam kekuatannya memahami suatu masalah, ya maka ya terjadi perselisihan, ya terjadi ya perbedaan. Jadi bahasanya perselisihan bukan perpecahan, ya bukan perpecahan. Perpecahan itu bahasanya iftiraq, ya makanya dikatakan iftiraqul ummah, perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ya kalau perselisihan ulama bahasanya ya ikhtilaful ulama, tidak dikatakan iftiraqul ulama. Ini maksudnya adalah ahlu sunnah. Kalau iftiraq artinya terbagi antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ya, jadi kalau dikatakan ikhtilaf yang dibahas di sini adalah ya ikhtilaf perbedaan pendapat, ya bahasanya halusnya perbedaan pendapat. Iya, perbedaan ya pendapat para ulama. Iya. Karena perbedaannya mereka dalam kemampuan memahami dalil. Ya, nanti disebutkan secara rinci nanti insyaallah taala. Kemudian, ya. 6. Saya lihat di catatan. Iya. Mereka tidak sengaja. Ya, bentuknya mereka itu, bentuk perselisihan mereka itu adalah tidak sengaja mereka ingin menyelisih dalil kalau terjadi perbedaan. Bukan mereka itu sengaja menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya, mereka tidak sengaja itu. Iya, bukan dengan terang-terangan mereka ingin menyelisih. Dikatakan, kenapa pendapatnya ini berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah? Kita lihat, dia ini ulama ahlu sunnah, ma'ruf dengan kebaikan. Iya, saya beri contoh ya. Ya, misalnya Imam Nawawi atau Ibnu Hajar dalam berpendapat, ya, dengan pendapat yang salah, ya, atau Ibnu Qayyim, ya, berpendapat dengan pendapat yang salah, ya, yang berbahaya umpamanya. Apakah kita akan berpikir bahwasanya ulama ini ya, harus dibakar buku-bukunya ini? Ya, mereka ya pada perkara-perkara yang mereka tidak sengaja untuk menyelisih dalil. Iya, kalau sudah jelas-jelas mereka tidak akan menyelisihinya. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Ya, maka ya mereka tidak sengaja ya berusaha untuk menyelisih dalil. Kenapa? Kalau dia memang sengaja ingin menyelisih dalil, ya bukan kaum muslimin kalau begitu, bukan ahlus sunnah itu. Ya. Nah, ya. Entah apa kok terjadi dia bisa menyelisih dalil? Nah, ada uzurnya. Kenapa bisa berbeda? Ada alasan. Nah, ini namanya pembahasannya dalam ya asbab. Sebabnya apa? Kalau kita lihat sebabnya apa? Iya. Baik.
Ya, sekarang kita kalau sudah tahu ini, sebelum kami sebutkan sebabnya, jadi kita sudah tahu bahwasanya ya mereka itu ya berbeda bukan pada masdar syariah, kemudian perkara yang ada perbedaan padanya ya bukan yang disepakati. Ya, kemudian ya mereka tidak sengaja benar-benar ingin menci Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan kesepakatan para ulama. Ya. Maka kita tahu dari ini bahwasanya kalau kita tahu bentuknya seperti itu, maka perselisihan mereka itu adalah menghasilkan apa? Menghasilkan ya atau menunjukkan apa? Nah, ini ada 3 hal ini. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya ya perselisihan mereka itu hanya di lisan, bukan sampai di hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian menyangka orang-orang kafir itu bersatu, namun hati-hati mereka adalah berpecah. Kebalikannya apa? Kaum muslimin itu ya nampak perselisihan kadang. Ya. Karena mau tidak mau ada perbedaan pendapat, nanti kita sebutkan contoh-contohnya dari kalangan sahabat, ya. Namun hati mereka tetap satu. Iya. 6. Bahkan sampai terjadi perang, kalau ada sahabat yang mencerca, ada pengikut yang mencerca sahabat lain, dilarang, jangan kau cela dia. Iya, ya termasuk sahabat Rasulullah SAW yang membela Rasulullah SAW. Iya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perselisihan yang terjadi antara mereka itu adalah pada perkara ilmiah, bukan perkara pribadi. Ya, kalau pribadi kita nyata-nyata ya banyak perselisihan yang kalau kita mau perselisihkan. Ya, kalau kita mau pertentangkan banyak, kalau kita mau bahas kesalahan banyak. Masalah pribadi. Iya. Tapi pada perkara ilmiah yang butuh penalaran dalil, ya, memahami dalil dari sumber-sumbernya. Contoh, ya, seperti ada 3 pendapat masalah sholat berjamaah. Ya, contohnya ya. Ya, contohnya masalah sholat berjamaah. Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ya, ada mengatakan sholat berjamaah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, tinggalkan tidak mengapa. Ya, artinya dia sholat di rumah. Bukan masalah tidak sholatnya. Kalau sholat sepakat. Ya, siapa yang tidak sholat, ya bukan kaum muslimin. Ya, tapi masalah sholat berjamaahnya di masjid ini. Pendapat pertama, ya di kalangan Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ya Allah alam kalau di kalangan di belakangan ini. Ya, jelas terdahulu itu mengatakan sunnah. Ya, pendapat yang lain, ya mengatakan, ya syarat sahnya sholat. Apa? Syarat sahnya sholat adalah harus berjamaah. Artinya walaupun dia sholat di rumahnya, kalau tidak berjamaah batal sholat. Kan syarat sah. Siapa yang berpendapat seperti ini? Bukan orang kecil ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Imam Ahmad. Apa mau kita bilang? Hah? Kira-kira apa permasalahan apa kira-kira ini? Ya, ada permasalahan pribadi antara Imam Ahmad dengan ya Imam Syafi'i? Ya. Nah, adakah? Apakah memang ya beliau ini sengaja? Ya. Pokoknya saya ini berpendapat begini untuk menyelisih dia. Yang penting berbeda. Ya, tampil beda. Apakah begitu? Apakah seperti itu? Padahal nyata ini 2 pendapat saling tolak belakang, tabat ini bertentangan sudah ini. Padahal sama-sama ahlus sunnah. Adakah yang mengatakan Imam Syafi'i bukan ahlus sunnah? Ini kita lihat dari sisi pendapat, belum kita lihat dari sisi pengamalan umpamanya, ya pengamalannya. Walaupun dia berpendapat sunnah, namun tetap pergi di masjid. Ya, seperti itu menunjukkan fitrihnya. Ya, walaupun dia berpendapat itu hukumnya cadar itu sunnah, namun tetap pakai cadar. Ya, nah, namun kalau tidak pakai tidak masalah. Baik. Pendapat yang ketiga, ya sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Ini pendapat yang pertengahan. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ya. Apakah pernah ya terjadi kelas di antara mereka? Masalah pribadi? Ya, bisa saja mungkin pernah.
Namun ya kita bersangka baik kepada para ulama. Ya, bahwasanya mereka lakukan tersebut bukan ya karena alasan-alasan pribadi. Ya, walaupun mungkin ada saja. Ya. Itu urusan pribadi yang istilahnya. Jadi pembahasan kita ini adalah perkara ilmiah. Ilmu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, menghasilkan apa atau menunjukkan apa dengan bentuk-bentuk perselisihan mereka ini? Menunjukkan bahwasanya mereka berselisih itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalil. Karena dalilnya seperti itu. Ya. Dia tidak mungkin mengatakan itu wajib kalau dalil yang sampai sama dia sunnah. Tidak mungkin dia mengatakan sunnah kalau dalil yang sampai sama dia itu wajib. Artinya kalau kita menyuruh dia, mengilzam dia, mengharuskan dia berpendapat seperti pendapat kita sementara dia tidak pahami seperti itu artinya memaksakan kepada orang kehendak. Iya, tidak sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya kan begitu. Artinya membebankan kepada orang sesuai yang dia tidak bisa pahami. Ya, makanya syarat-syarat sampainya hujjah kepada seorang dia pahami dalil. Oh, saya sudah nasihati, betul kok sudah nasihati. Apa dia paham dengan nasihatnya? Hah? Apa dia paham dengan nasihatnya yang kau nasihatkan kepadanya? Belum tentu dia paham. Mungkin dia tidak dengar, mungkin seperti ya suara burung. Ya. Atau mungkin dia tidak percaya sama kamu. Seberapa ilmu itu? Bisa saja seperti itu. Namanya manusia. Iya. Jadi, ya karena Allah Subhanahu wa taala cintanya para sahabat itu kepada sama mereka itu begitu besar, saling mencintainya. Apa kita menyamai mereka dari saling mencintai? Namun kenapa ada juga perbedaan-perbedaan? Nanti kita sebutkan. Tapi mereka tidak sampai berpecah. Ya. Ini di zaman Rasulullah ya, memasin di zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin. Ya. Para ulama besar. Nah, adakah di antara kita yang rela mengatakan kepada saudara kita yang belum menikah, saya punya 4 istri atau 2 istri, pilih saja yang mana kamu suka, saya cerai? Ada yang seperti itu? Hah? Harta mana yang kamu suka, silakan ambil. Ada kita seperti itu? Cintanya begitu besar kepada saudaranya. Tapi masih ada juga perselisihan, perbedaan. Kita cinta saja kepada istri kita mungkin tidak sebesar, ya, apalagi pada orang lain. Ya, jadi hati-hatilah, jaga itu persaudaraan. Ya, jaga itu ya ukhuwah. Ya, sesama kaum muslimin, apalagi sesama ahli sunnah. Baik. Sekarang kita masuk pada sebab-sebab. Ya, sebab-sebab kenapa ada perbedaan itu dia kalangan para ulama. Ya, bukan istilahnya orang-orang kecilan ini ya, yang setengah-setengah ilmunya. Ya, saya tarikan dari ceramah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, beliau sebutkan secara umum ada 7. Banyak sebab yang lain. Namun secara umum ada 7. Ya, secara umum ada 7. Pertama, ya, insyaallah. 6. Ya. Kita mulai. Pertama adalah belum sampai dalil. Bisa berbeda pendapat karena belum sampai dalil sama dia. Ya, tidak tahu dalilnya. Hal tersebut. Ya. Dia tidak sempat bahas masalah itu. Saya beri contoh. Dalam masalah asma wa sifat, Imam Nawawi berpendapat entah dari 2 masalah. Dalam masalah asma wa sifat, 1 dari 2 keadaan kita. Kita mentafwid, membuang hal tersebut. Ya, kalau dikatakan Allah itu istiwa 'alal 'arsy, nanti sama dengan makhluk, buang saja. Allah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit itu, ya buang saja, nanti menyamakan dengan makhluk. Allah berbicara, buang saja. Atau kita mentakwil, maknanya tangan itu kekuasaan. Maknanya marah itu begini dan begitu. Ditakwil. 1 dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama katanya tidak bisa. Tinggal yang kedua. Apa kata Imam Nawawi? Ini boleh disebutkan dalam Muqaddimah Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Ya, disebutkan ya ini adalah manhaj salaf. Bayangkan. Au aktsaruha, atau kebanyakan orang-orang salaf berpendapat seperti itu. Bayangkan.
Beliau katakan seperti itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengomentari. Ya, ada yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga. Apa itu? Ya, amirruha kama ja'at. Biarkan datang seperti apa adanya, tanpa menyamakan dengan makhluk. Tetapkan. Ya, karena ini apa? Pendapatnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada ulama yang lain yang berpendapat yang lebih berilmu dari Imam Nawawi atau yang sama. Ya, sudah menukil hal tersebut. Bukan seperti itu. Ya, di antara Imam Malik dan ulama-ulama yang lain. Baik. Kalau begitu kemungkinan apa yang kita mau berikan sama Imam Nawawi rahimahullah taala? Ya, dua kemungkinan. Entah dia dusta, satu, imma kadzib wa imma jahil. Entah dia dusta atau bodoh. Bodoh artinya di sini terlalu kasar kalau disebut bodoh. Ya. Istilahnya tidak tahu. Ya. Bahasanya seperti itu, ya. Entah dia dusta atau tidak tahu. Kemungkinan yang mana mau diberikan? Kemungkinan pertama dia dusta, tidak mungkin. Tidak mungkin kita katakan dia dusta. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak mungkin. Terkenal ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi dari ketiga orang-orang Indonesia ini? Mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak kenal? Ibnu Hajar siapa yang tidak kenal? Iya. Mengkosong dia kalau itu katakan mazhab Syafi'i dia tidak kenal Imam Nawawi. Iya. Baik. Kalau begitu, kemungkinan yang kedua dia tidak tahu. Wah, masakah Imam Nawawi tidak tahu? Masya Allah, subhanallah. Padahal kitabnya begitu, kitab ini, kitab itu, luar biasa. Ibnu Hajar juga syarahnya. Ya, la hijrah ba'dal fath. Ya, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Bari. Artinya tidak betul-betul kitabnya luar biasa dalam syarah hadis. Nah, kalau ada yang bertanya, wah besar sekali ilmunya, kok bisa begitu? Maka jawabannya, ya, Syekh Ibnu Utsaimin bertanya, hal huwa bashar? Apa dia manusia? Jawabannya iya. Imam Nawawi dan ulama yang semisalnya adalah manusia. Pertanyaan kedua, kalau dia manusia, apakah terpelihara dari kesalahan seperti Nabi? Jawabannya tidak. Kalau begitu wajar orang bersalah. Iya. Jadi pendapat yang kurang tepat atau tidak tepat, yang berpendapat bakar saja kitabnya itu Imam Hajar karena ada kesalahannya. Subhanallah, siapa yang tidak salah? Apalagi kalau memang dia tidak sengaja menyelisih dalil, cuma dia tidak sempat membahas hal tersebut. Ya, membahas dengan rinci masalah itu. Kalau begitu belum sampai hal ini kepadanya. Sabar berprasangka baik kepada mereka. Ya, kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada kaum muslimin? Apa yang sudah kita kasih kepada kaum muslimin untuk negara kita, kaum muslimin, masyarakat kita? Apa yang sudah kita beri sehingga kita begitu hebat, ya, dengan berpendapat seperti itu? Di mana kita dibanding mereka? Di mana kita? Wah, sungguh-sungguh luar biasa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ya, adalah karena dia tidak percaya sama yang bawa berita. Bisa orang berbeda pendapat, dia tidak percaya atau kurang percaya, kurang kepercayaan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi hadis. Oh, ini hadisnya dhaif. Iya, lemah ini hadis karena dalam sanadnya yang meriwayatkan, yang membawa berita si anu, dia itu pelus kan. Dan ulama lain mengatakan dia tidak pelus. Bagaimana ini? Iya, saya tidak percaya dengan orang yang bawa berita. Bisa saja seperti itu, karena mungkin ilmunya kurang menurut dia, ya, kapasitasnya ini tidak, bukan kapasitasnya, ya, sehingga tidak terima. Iya, baik. Ringkasnya seperti itu. Ya, saya khawatir tidak cukup waktu. Kemudian yang ketiga, ya, sampai dalil padanya tapi dia lupa. Iya, bisa saja orang lupa. Nabi saja lupa. Sholat pernah sholat, Rasulullah tidak melewatkan satu ayat. Iya. Apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalil padanya, ya, tapi dia lupa hal tersebut, sehingga dia berpendapat lain. Wah, dia itu ulama besar, syekh besar, ustaz besar, masa lupa
ya Allah, memangnya dia itu apa? Ya, komputer saya bisa hang. Ya. Baik. Bisa dia lupa. Bagaimana caranya? Ya, didatangi, diingatkan, ya akhi, Anda tidak ingat yang ini? Kenapa engkau berpendapat begini? Ya, apa engkau tidak ingat? Dalilnya seperti kisahnya Ammar bin Yasir, yang Umar bin Khattab. Ya. Ammar bin Yasir bercerita, ya. Masalah apa? Ammar bin Yasir berpendapat kalau orang yang junub itu, ya, kalau tiada air, ya, mengguling-guling saja di tanah. Ya, Umar bin Khattab tidak. Bukan begitu, berbeda. Ya, di zamannya Khalifah Umar, Ammar bin Yasir menceritakan kisah ini. Didengar oleh Umar, dipanggil Ammar bin Yasir. Ya, kenapa engkau cerita begitu? Ya, kata Ammar bin Yasir, ya Umar, apa kamu lupa antara saya dengan kamu dalam perjalanan begini dan begitu? Kemudian saya mengadu kepada Rasulullah, menyuruh untuk tayamum. Kata Umar bin Khattab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Ya, artinya Umar lupa masalah tersebut. Ya, mengingkari perbuatan Ammar seperti itu, tidak benar seperti itu. Kenapa? Ya, sementara Ammar bin Yasir sahabat mulia, tidak mungkin dia dusta. Umar bin Khattab juga orang mulia. Ya. Nah, kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, ya, kalau engkau mau, saya tidak usah cerita. Kalau engkau mau sebagai bentuk ketaatan kepada engkau sebagai khalifah, saya tidak akan cerita. Tapi Umar mengomentari apa? Ya, terserah kamu cerita. Kalau mau cerita, silakan cerita. Ya, seperti itu. Ya, artinya lupa. Bisa saja orang lupa. Ya, pas dia berbicara, ditanya tentang suatu masalah, tiba-tiba dia berpendapat begini dan begitu. Wih, aneh ini Syekh. Pendapatnya lain ini. Mungkin dia lupa. Ya, mungkin dia lupa. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah dia tidak sampai dalilnya masalah nasikh dan mansukh. Ya. Yang menghapus dan yang dihapus. Ya. Baik. Ya. Masalahnya itu adalah masalah nasikh dan mansukh. Ya. Contohnya seperti apa? Ya, Ibnu Mas'ud kalau sholat itu ruku, ya, beliau tidak meletakkan tangannya itu di lutut, tapi di antara lutut. Ya, memang di awal Islam seperti itu. Kemudian terhapus hukumnya menjadi, ya, meletakkan tangan di lutut. Karena Abdullah bin Mas'ud sholat bersama Alqamah, Al-Aswad. Ya, mereka taruh tangannya di lutut, dipukul tangannya sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, mereka berdua diam saja. Baik. Ya, dan masalah-masalah yang lain. Jadi, ya, tidak sampai dalil mansukh padanya. Dalil yang memansuh suatu, yang menghapus suatu hukum. Ini yang keempat. Yang kelima adalah apa? Sampai dalil, atau bisa dikatakan dia memahami tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh dalil. Salah paham terhadap dalil, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dia salah paham terhadap dalil yang disampaikan. Contohnya apa? Ini sering disebutkan oleh ulama, yaitu peristiwa Bani Quraidah. Ya, peristiwa Bani Quraidah. Rasulullah menyuruh, ya, jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Sahabat ada yang memahami maknanya Rasulullah menyuruh kita supaya bersegera. Ya, jangan dulu meletakkan senjata, karena Rasulullah sudah meletakkan senjata selesai perang Ahzab. Padahal masih ada. Ya, ditegur. Ya, belum selesai perang ini. Para malaikat belum. Balik dulu kepada Quraidah. Ya. Rasulullah menyuruh supaya untuk bersegera. Sahabat yang lain yang memahami seperti itu. Ya. Rasulullah jangan menyuruh kita jangan ada yang sholat di sebelah Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Ada yang sholat di tengah perjalanan dan ada yang sholat sudah sampai di sana. Ya, berbeda kan? Ini namanya perselisihan. Apakah Rasulullah SAW langsung mencerca salah satu dari keduanya? Ya, merendahkan yang lain? Nah, namun perlu diketahui, ya, namanya pendapat perbedaan itu ada yang namanya satu benar satu salah. Ya, ada juga yang bentuknya apa? Kedua-duanya benar, hanya beda lafaz istilahnya. Beda lafaz saja. Pengungkapan berbeda, namun satu maknanya.
Tapi ini berbeda salah satunya. Berbeda. Ada yang rajih dalam masalah ini. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan dalam pendapat ini, yang benarnya pendapat yang salat tepat waktu. Karena kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat bagi orang mukmin itu dengan waktu yang sudah ditetapkan. Itu namanya apa? Dalil apa namanya ini? Muhkam. Jelas. Sementara dalilnya ini mutasyabih. Mutasyabih itu ada yang jelas bagi orang lain, ada yang tidak jelas, mengandung kemungkinan. Faidahnya yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Itu faidah. Kalau begitu, pendapat yang benar dalam masalah ini yang salat tepat waktu. Namun apa yang terjadi? Apakah Rasulullah merendahkan? Tentu tidak. Karena kenapa? Memang dalil yang keluar itu ya mengandung kemungkinan. Ya karena saling berbedanya tingkat ya kekuatan seseorang. Ini sahabat ini, apalagi kita. Hah? Apalagi kita. Apalagi macam kita ini, orang-orang awam. Ya, dipahami saja lah. Baik. Ya, ini yang kelima. Ini sudah 5 ya. Baik. Yang keenam adalah dia menganggap ada dalil yang lebih kuat dari dalil orang lain. Betul, pendapatnya seperti itu ulama tersebut. Tapi yang kuat, makanya kadang kita dengar ar-rajih fi hadhihi masalah. Yang rajih dalam masalah ini asahul aqwal, pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Oh, datang lagi, datang ulama lain yang rajih dalam masalah ini. Wah, bingung kita, mana yang rajih? Iya. Yang kuat dalam masalah umpamanya cadar, hukumnya wajib. Datang ulama lain yang kuat dalam masalah ini sunnah. Oh, yang kuat dalam masalah ini menggerak-gerakkan jari. Yang kuat dalam masalah ini hadisnya lemah. Wah, bagaimana ini? Kita orang awam, apa kita melakukan? Ya, sepintas selalu kita bingung. Ya, tapi kalau kita mengerti, insya Allah tidak bingung. Ya, agama itu mudah. Ya, yang pertama santai dulu. Ya, jangan dulu jelek sangka sama orang. Ya, berikan uzur yang lain dulu. Perhatikan dulu uzurnya, mungkin ya cara pengambilan dalilnya, ya dalil yang sampai kepada dia, ya sanadnya seperti apa dan seterusnya. Wah, panjang kalau mau dibahas. Ya mungkin kita tidak bisa membahasnya. Ya, baik. Jadi ya itu yang keenam. Yang ketujuh dalil yang lemah. Ya ada ulama yang berdalil dengan dalil yang lemah. Namun menurut dia tuh dalilnya dalil lemah. Ya. Apakah dalil secara sanad lemah atau ya matanya lemah? Syad matanya. Ya. Baik. Kemudian ya, jadi pendalilan yang dalil yang lemah atau sisi pendalilan yang lemah. Benar dalilnya sahih, tapi sisi pendalilannya itu pendalilan yang lemah. Seperti umpamanya hadis ya sembelihan ya anak kambing yang dalam perutnya itu seperti sembelihan ibunya. Zakatul janin ya zakat ummi. Ya, sembelihan janin itu sembelihan ibunya. Ada yang memahami ya kalau sudah disembelih ibunya pas dikuruti dia ada anaknya di dalam, ya diambil disembelih lagi. Nah, ini salah paham, namanya pendalilan yang lemah. Karena kenapa? Ya, namanya menyembelih itu ya mengalirkan darah, mengeluarkan ruh dengan mengeluarkan darah dengan cara tertentu. Ya sekarang, ya mana rohnya? Tidak ada. Ya, kalau itu hukumnya lain seperti itu, sama dengan ibunya, namun tidak perlu lagi disembelih. Ya, sudah. Ini kurang lebih ada 7. Ya, ada 7. Ya, sebab ya ada perbedaan pendapat di kalangan ya para ulama. Baik. Sekarang bagaimana sikap kita? Ya, mensikapi hal ini. Masih ada waktu? Ya, baik. Ya. Dinaikkan sedikit naikkan. Ya, terdengar? Ya. Pertama, yaitu sikap kita ya iltamis lahu uzran, carikan alasan, berikan uzur kepada mereka. Berikan apa uzurnya? Jangan jelek sangka dulu. Karena kenapa? Selama kita seorang itu padanya, ya namanya orang itu kadang ya mau tidak mau ada jelek sangka.
agar susah. Namun selama ada kemungkinan untuk berbaik sangka, baik sangka tuh. Selama ada kemungkinan. Kecuali tidak ada kemungkinan tidak ada nih. Nah, itu dua. Mau dia apa? Kita jelek sangka. Bahkan dulu kemungkinan, apalagi ulama ini. Baik. Ulama besar, bukan ulama kecil. Ya mungkin kita masih menetes sama ibu kita, mereka sudah lama berdakwah. Berikan kemungkinan. Sebenarnya apa? Yang tadi yang 7 sudah disebutkan. Mungkin dia belum sampai dalilnya, atau dia pahami yang lain, atau dia anggap ada yang rajih. Iya. Dan lain-lainnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah membenarkan masalah itu. Kalau kita anggap itu memang salah, ya. Berikan alasan. Ya, mungkin belum sampai dalilnya padanya, mungkin dia nasib mansunya dia tidak tahu. Namun yang benarnya ini masalah ini. Sudah. Sekarang kita benarkan masalah tersebut. Bagaimana cara membenarkannya? Cara membenarkannya bagaimana ini? Cara membenarkan masalah ini. Cara membenarkan masalah ini manusia terbagi 3. Ya. Ada caranya para ulama, ada caranya thalibul ilm, ada namanya caranya orang awam. Bagaimana itu? Ya. Caranya para ulama adalah dia kuatkan dalil yang mencocoki Al-Quran was sunnah. Ya, ijtihad, keluarkan dalilnya berdasarkan ambil dari sumber aslinya. Lihat dia kemampuan ilmunya yang dia dapati, dan dia rojihkan yang kuat. Jangan dia taklid. Baik, sudah. Ini yang mereka harus lakukan. Ya, bukan membuat kekacauan, tidak. Kemudian yang kedua, para penuntut ilmu. Kalau dia tidak bisa membahas secara rinci begini dan begitu, dia bisa lihat keumuman dalil. Ya, usul-usul, perkara-perkara pokok. Ya, usul-usul fikihnya bagaimana. Ya, yang pokok-pokoknya seperti apa. Namun tetap harus bertanya kepada ulama. Ya, para ustaz-ustaz, ya, para thalibul ilm, harus tetap bertanya kepada para ulama. Dia mengatakan ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ya, saya sudah tahu ini, enggak perlu tanya. Ya, jangan seperti itu. Tetap bertanya. Ya, tetap meminta bimbingan kepada mereka. Oh, sekarang mudah sekali jalannya. Ya, telepon ada. Ya, SMS ada. Oh, banyak. Kalau dulu susah, sekarang lebih mudah. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, sikapnya orang awam, ya, bertanya. Ya, bertanya. Ya, bukan berkelahi. Ya, bertanya. Mana yang benarnya? Ya, bertanya kepada siapa? Kalau dia bisa tanya langsung kepada ulama, tanya. Ya, kalau tidak sanggup bertanya langsung kepada para ulama, ya tanya kepada penuntut ilmu. Tanyakan hal ini kepada ulama. Tolong tanyakan masalahku ini kepada ahli ilmu. Ya, para ulama. Ya, begitu caranya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, sekarang ada masalah lagi. Kepada siapa kita bertanya? Ya, semua orang ini mengaku berilmu ini. Apalagi kalau sudah bisa ceramah, hebat sudah. Sekarang itu kepala atas itu. Ya, sama siapa yang kita bertanya ini? Ya, sama siapa? Ya, dalam masalah ini, ya, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Dalam masalah ini ada yang berpendapat kita bertanya itu masalah, ya kepada siapa yang berilmu. Ya, seperti kalau orang sakit, ya kita lihat ada dokter, tenang seperti dokter. Begitu. Kalau sudah lihat itu, wah ini kayaknya berilmu ini orang ini. Tanya. Ya. Baik. Pendapat yang kedua, ya. Dan pendapat yang pertama tadi alasannya apa? Ya. Karena kenapa? Ya, namanya manusia itu kalau sudah berilmu ya sudah bertanya padanya. Sudah tahu. Pendapat yang kedua, ya, kita mencari yang lebih berilmu. Kalau tadi yang sekedar punya ilmu bisa kita tanya. Ya. Yang ini pendapat ini, ya, yang lebih berilmu. Ya, kita mencari kepada orang yang lebih berilmu. Nah,
Kalau begitu mana yang benar? Ya, dalam masalah ini dirinci. Ya. Rinciannya bagaimana? Ya, kita bertanya kepada orang yang kita pandang lebih berilmu, lebih memiliki ilmu tentang suatu masalah itu, namun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Harus kau cari yang lebih berilmu. Ya, tidak wajib. Bertanya kepada orang yang berilmu tidak wajib. Ya, karena kenapa? Boleh jadi orang yang kurang ilmunya itu dia lebih tahu masalah itu. Ada daripada orang yang lebih berilmu. Secara umum dia lebih berilmu. Namun pada permasalahan khusus ada yang lebih kurang ilmunya dia lebih tahu. Ya, jadi begitu urutannya. Rincian lainnya dilihat masalah itu. Ya, masalah ini butuh apa? Dalam jawabannya butuh sikap wara. Wara itu apa? Tidak serampangan. Butuh ketelitian. Ya. Wara itu berbeda dengan zuhud ya. Ya. Wara itu lebih rendah tingkatan daripada zuhud. Wara itu adalah meninggalkan ya perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Perkara yang ya Pak, yang tidak mencelakakan dia. Itu namanya wara. Perkara yang tidak mencelakakan dia. Iya. Walaupun karena dia lakukan hal-hal yang lain, yang boleh, yang jelas tidak mencelakakan. Kalau zuhud, yang jelas tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Iya. Masalah ini adalah kalau begitu, dia butuhkan sikap wara, yaitu ya sikap kehati-hatian. Ya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah umum. Ya, ini bertumpahan darah, ini masalahnya, ini masalah darah. Ya, masalah keluar dari Ahlus Sunnah atau tidak? Wah, itu butuh kehati-hatian ini. Maka kita tanya, ya, masalahnya begitu. Nah, kita lihat, ya masalah ini butuh kepada itu, butuh sikap wara, maka kita cari orang yang wara, ulama yang wara dalam masalah ini. Ya, kalau begitu bukan ulama-ulama kecil ini kalau begini, urusan begini ini, kibar. Kalau perlu khawas, orang-orang khususnya lagi, dari orang-orang kibar, orang-orang besar. Orang besar itu ada khususnya lagi. Ya. Baik. Kemudian ada juga masalah tersebut dia tidak butuh wara. Dia cuma butuh ilmunya bagaimana. Ya. Ya, kita cari saja biar ya orang yang seperti itu yang butuh masalah apa ini? Oh, masalahnya ini butuh ilmu. Bagaimana hukumnya ini? Oh, hukumnya haram. Nah, ini wajib, ini sunnah. Dan seterusnya. Yang cuma butuh pendalilan ilmu saja, begitu. Ya, tidak butuh pendalilan yang detail. Ya. Nah, ya, jadi begitu. Sekarang kita simpulkan. Ya, lihat catatannya. Kita simpulkan yang mencatat lihat catatannya. Baik. Ya. Simpulannya, apa itu kesimpulannya? Bentuk-bentuk perselisihan para ulama itu apa? Ada 3. Ya, pada perkara yang bukan pada sumber-sumber syariat. Nah, itu jelas sepakat mereka Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Kalau seperti itu para ulama. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua, tertulis. Apa saya lihat juga dari orang saya ini. Perkara yang harus ada padanya perselisihan karena perbedaan pemahaman, ya, kemampuan memahami. Kemudian yang ketiga, tidak sengaja menyelisih syariat. Mereka tidak sengaja itu, ya, tidak berusaha sengaja. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ya hal ini ya menunjukkan kepada kita bahwa perselisihan mereka itu adalah apa? Apa perselisihan mereka? Hanya di lisan, bukan di hati. Nah, itu sering Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan seperti itu. Para sahabat itu begitu. Ya, memang berat. Nah, begitulah ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua pada perkara ilmiah. Kemudian yang ketiga, ya, karena Allah dan Rasulnya. Ya, karena dalil, bukan sengaja ingin berbeda dengan saudaranya. Ya, kalau memang ada jalan kita harus bersatu, ya bersatu. Jangan ada jalan persatuan, ya kita cari yang penting persatuan. Ikhtilafu ummati rahmah.
Perbedaan pendapat adalah rahmah. Padahal bisa sebenarnya satu ini pendapat. Bisa jadi bersatu tapi tidak mau cari jalan persatuan. Ya. Baik. Kemudian ya, selanjutnya apa? Sebab-sebabnya perselisihan ada 7 sebab-sebabnya. Iya. Yaitu apa? Karena belum sampai dalil kepadanya. Iya. Belum sampai dalil yang kepada mereka. Kemudian selanjutnya sampai dalil tapi ya, dia tidak percaya sama orang yang membawa berita. Kemudian yang ketiga, dia lupa. Yang keempat apa dicatat itu yang keempat? Apa itu yang keempat? Apa? Iya, masalah tidak sampai padanya dalil yang menghapuskan suatu hukum. Kemudian yang kelima? Iya, salah paham. Yang keenam? Ya, menganggap dalil ada yang lebih kuat. Yang ketujuh? Ya, berdalil dengan dalil yang lemah. Ya, atau pendalilan yang lemah. Pendalilan yang lemah. Baik. Ya. Jadi ringkasnya yang semacam itu, dan kemudian mensikapinya kita berikan udzur ya kepada mereka, dan kita ya benarkan masalahnya. Ya, istilahnya kita berbaik sangka kepada mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kebaikan. Nah, dengan hal tersebut, ya, dengan ini kita bisa memperbaiki diri kita, ya. Diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat kita, ya. Karena asalnya dalam muamalah itu kelembutan, itu asal, ya. Baik, Allah taala alam bisawab. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.